Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Halo Bes, balik lagi bareng Ara di sini. Kita lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Tapi sebelum itu Ara ulas sedikit di episode sebelumnya. Di episode sebelumnya Wang Lin dan Su Yun San pergi ke Laut Timur Roh Iblis. Di sana sudah ada Tian Yunxi, Chen Tao, pendekar pedang Ling Tianhao, dan beberapa kultivator lainnya. Mereka menunggu gerbang Laut Timur Roh Iblis terbuka. Jelas mereka semua sangat menantikan peristiwa ini. Peristiwa besar yang terjadi dalam 5.000 tahun sekali. Semua orang menantikan harta karun yang muncul dalam peristiwa tersebut. Tak terkecuali Wang Lin. Dan tanda-tanda gerbang Laut Timur Roh Iblis terbuka adalah diawali dengan fase pasang surut. Ya, di novel penyebutannya fase pasang surut Laut Timur Roh Iblis. Wang Lin mengamati dengan seksama fase pasang surut yang hanya terjadi sekali setiap 5.000 tahun ini untuk melihat apa yang misterius tentangnya. Semua orang matanya berbinar. Pandangan mereka semua tertuju pada lautan benda-benda terapung yang tak berujung. Terdengar suara gemuruh yang keras dari dalam laut. Di kejauhan terlihat sebuah pusaran. Semua benda yang mengapung bergetar dan mulai berputar karena kekuatan misterius. Perputaran ini sangat mengerikan, seakan-akan seluruh sistem bintang berputar. Beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah tidak dapat menahan diri untuk tidak melayang ke arah lautan yang berputar. Tatapan mata Wang Lin tampak tenang dan hati daunnya kokoh. Jadi dia tidak akan tertarik pada putaran seperti ini. Pada saat ini semua kultivator yang pernah melihat Laut Roh Iblis Timur terbuka sebelumnya, pandangan mereka terhenti pada pembukaan mata air tersebut. Di kejauhan, ada seberkas cahaya merah yang akan menghilang. Tatapan Wang Lin langsung menembus kehampaan, menangkap cahaya merah yang hendak menghilang dan langsung menusuknya. Dia ingin melihat apa sebenarnya isi di sana. Tatapannya menembus dalam-dalam ke dalam cahaya merah itu, tetapi yang dilihatnya hanyalah cahaya merah. Selain itu ada kekuatan misterius yang menyerangnya, mengirimkan gelombang rasa sakit kembali ke tubuhnya. Mata Wang Lin tiba-tiba menjadi merah dan air mata mulai mengalir. Bahkan ada darah yang tercampur di dalamnya. Wang Lin mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh. Pinggiran di sekitar matanya mulai mengeluarkan untaian gas abu-abu. Namun gas abu-abu itu tidak menyebar tetapi masuk ke mata Wang Lin. Akhirnya, saat cahaya merah itu menghilang di Laut Roh Iblis Timur, tatapan Wang Lin akhirnya menembus cahaya merah itu dan melihat sesuatu yang menyebabkan ekspresi Tian Yunxi dan semua orang berubah. Itu sebuah tanda, sebuah token emas berkilauan dengan simbol-simbol terukir di atasnya. Saat Wang Lin melihat tanda itu dengan jelas, sejumlah besar darah mengalir dari matanya dengan rasa sakit yang menusuk jantung memasuki tubuhnya. Pada saat ini mata Wang Lin sepenuhnya merah, tetapi ada untaian warna abu-abu yang bergerak di dalamnya, membuat tatapannya tampak sangat jahat. Di kejauhan, gadis bernama Yao Sisu yang sedang duduk di atas batu giok merah darah tanpa sengaja melihat ke arah Wang Lin. Saat dia melihat tatapannya, tubuhnya bergetar tanpa sadar dan wajahnya menjadi pucat. Dia segera menundukkan kepalanya dan jantungnya bergetar hebat. Sekarang dia tahu mengapa ayahnya ingin dia memperhatikan orang ini. Di kejauhan di tempat pendekar suci Ling Tianhao berada, dia menunjuk ke Laut Timur. Keempat pedang ilusi di belakang punggungnya bergetar dan kemudian melesat ke arah Laut Timur. Terdengar 4 gemuruh yang menggetarkan langit saat keempat pedang itu mulai berputar dengan gila-gilaan, membentuk pusaran di tengah laut. Keempat pedang itu masing-masing seperti pusaran yang tak berujung. Mereka menciptakan 4 titik dan kemudian tiba-tiba merobek celah yang tidak rata. Gelombang warna hijau dan merah datang dari pintu masuk, disertai ratapan seperti hantu. Gerbang menuju Laut Roh Iblis Timur kini terbuka. Siapapun yang akan masuk, cepatlah, ucap Ling Tianhao. Meskipun pendekar pedang suci Ling Tianhao hanya mengucapkan beberapa patah kata, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia selesai berbicara, Ling Tianhao memberikan mantra penyelamat hidup ke 12 orang yang mengikutinya. Ke-12 orang itu masuk ke pintu masuk. Setelah memberikan mantra penyelamat hidup kepada 12 orang itu, Ling Tianhao menghilang ke gerbang Laut Roh Iblis Timur. Kemudian diikuti Tian Yunxi yang menyuruh pengikutnya untuk masuk ke dalam. Wang Lin dan 10 orang lainnya segera bangkit dan terbang menuju pintu masuk. Namun kecepatan Wang Lin sedikit melambat dan dia tidak masuk terlebih dahulu. Dia menunggu yang lain masuk terlebih dahulu dan kemudian masuk ke dalam. Setelah murid-murid sekte Bedang Dalau dan sekte Takdir Surgawi masuk, murid-murid sekte terkenal dan monster tua semuanya terbang menuju pintu masuk. Yao Sisu yang berada di batu giok merah merenung sebentar sebelum mengatupkan giginya dan menyerbu ke arah pintu masuk. Ketika mereka semua berada di dalam,
Cahaya merah yang terakhir mereka lihat, di dalamnya terdapat sebuah token. Ling Tianhao segera berseru dan berkata kepada Tian Yunxi, "Yunxi, benda dalam sinar merah itu adalah sebuah token," ucap Ling Tianhao. Matanya sedikit menyipit. Mendengar ini Tian Yunxi tampak tenang, dan dia menatap Ling Tianhao, kemudian pada teman-teman lamanya di sekitarnya. Lalu ia tersenyum tipis dan berkata, "Itu benar, itu adalah sebuah tanda. Dan itu adalah yang ketiga. Aku tidak menyangka bahwa pembukaan Laut Roh Iblis Timur ini akan membawa tanda yang selama ini kita nantikan. Sekarang tanda itu ada di dalam Laut Roh Iblis Timur. Kita tidak perlu khawatir. Laut Roh Iblis Timur terbuka setiap 5.000 tahun sekali, dan para murid menguji diri mereka di dalam selama 500 tahun. Oleh karena itu kita akan bertemu di sini lagi dalam 200 tahun. Dan kemudian kita akan masuk ke sana lagi. Aku yakin semua orang telah mendengar tentang apa yang terjadi sebelumnya. Jadi aku harap semua orang sudah siap. Aku pikir 200 tahun adalah waktu yang cukup bagi semua orang untuk sepenuhnya siap." Setelah Tian Yunxi selesai berbicara, dia menggenggam kedua tangannya pada semua orang. Sebelum melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke dalam kehampaan, tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Sedangkan pendekar suci Ling Tianhao mendengus saat dia berbalik untuk menatap Laut Roh Iblis Timur dengan pandangan penuh arti sebelum menginjak seberkas energi pedang dan menghilang. Setelah mereka berdua menghilang, para monster tua yang terkenal yang tersisa semuanya mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Saat ini mereka membentuk kelompok dan kemudian pergi. Wilayah di luar Laut Roh Iblis Timur kini kembali ke keadaan damai seperti sebelumnya. Lautan benda-benda yang mengapung perlahan bergerak dan memancarkan aura misterius. Pada saat ini Xin diperlihatkan di tempat Ling Tianhao berada. Dia terbang menuju kehampaan. Ling Tianhao bergerak sangat cepat saat ia menerobos atmosfer planet. Ia langsung menuju lokasi kultivasinya yang tertutup di bagian timur planet. Aku harus menggunakan waktu 200 tahun ini untuk menyempurnakan pedang surgawi. Aku akan menggabungkan 9 roh binatang iblis menjadi satu untuk menyempurnakan pedang surgawi ini menjadi pedang iblis. Pada saat itu, kesempatanku untuk mendapatkan token akan meningkat 1 kali lipat, ucap Ling Tianhao. Matanya berbinar, lalu dia menghilang ke dalam ruang pribadinya. Adapun Tian Yunxi, ketika ia kembali ke planet Tianyun, ia segera masuk ke menara 7 warna di atas 3 gunung. Sedangkan Wang Lin, ia melangkah melewati gerbang. Dia merasa seperti telah berjalan melalui air dan memasuki kedalaman lautan. Di hadapannya adalah gurun yang luas. Tempat ini memiliki langit, tanah, dan bahkan laut. Tetapi ini bukanlah planet kultivator. Tidak ada seorang pun di sekitar lokasi Wang Lin saat ini. Satu-satunya yang ada di sekitarnya adalah gurun tak berujung. 9 orang lainnya dari sekte takdir surgawi semuanya terpisah ketika mereka memasuki gerbang. Saat ini Wang Lin tidak tahu di mana mereka berada. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menyebarkan indera kedewaannya. Lalu dia terbang ke langit. Di perjalanan, Wang Lin terus merenung. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Kurasa orang lain yang masuk dipisahkan secara paksa oleh gerbang sepertiku dan akan bertahan hidup di Laut Roh Iblis Timur sendiri. Sun Yunsan pernah berkata bahwa perjalanan ke Laut Roh Iblis Timur berlangsung selama 500 tahun. Itu berarti aku harus tinggal di sini selama 500 tahun. Ucap Wang Lin tetap tenang dan ia terus terbang. Di tengah perjalanan, pikirannya berkecamuk. Berbagai macam hal melintas di kepalanya. Wang Lin hanya bisa melakukan hal-hal selangkah demi selangkah. Dia tidak bisa terburu-buru. Sekarang tubuh aslinya tersembunyi dengan baik di planet terpencil itu. Tubuh aslinya tidak akan menampakkan dirinya. Dan dalam 500 tahun ke depan, Wang Lin akan membuatnya lebih kuat guna mempersiapkan masa depan. Wang Lin menenangkan pikirannya. Saat dia berpikir, dia tanpa sadar telah terbang sejauh beberapa kilometer. Dia menyebarkan indera kedewaannya dan masih tidak menemukan apapun. Gurun ini terlalu sunyi. Di dalam jangkauan indera kedewaan Wang Lin, selain dirinya tidak ada kehidupan sama sekali. Waktu berlalu dengan lambat. Puluhan hari kemudian, saat Wang Lin terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke kejauhan dengan mata seperti kilat. Dia melangkah dan seluruh tubuhnya bergerak seperti meteor dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya ke arah itu. Ada hutan lebat di luar tanah tandus itu. Wang Lin melihat seorang pemburu yang sedang menangkap hasil buruannya. Pemburu itu berlumuran cairan hijau. Begitu ia melihat Wang Lin yang tiba-tiba muncul, pemburu itu segera pergi dan masuk ke dalam hutan. Pada saat ini Wang Lin memasuki lembah. Matanya berbinar dan memancarkan cahaya misterius saat ia melihat sekeliling. Setelah mengamatinya sejenak, dia menunjuk ke udara. Sinar energi spiritual dengan cepat terbang keluar dari jarinya dan masuk ke dalam lembah. Di dalam lembah tersebut terdapat formasi raksasa yang besar. Gas hijau keluar dari formasi tersebut dan dengan cepat melahap energi spiritual yang ditembakkan Wang Lin. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam lembah.
Wang Lin segera mundur beberapa langkah, lalu tubuhnya menghilang. Kemudian kilatan cahaya terang datang dari dalam lembah, dan 3 orang berjalan keluar. Ketiga orang ini semuanya bertelanjang dada, dan tubuhnya berlumuran cairan hijau. Mereka memegang senjata berkarat di tangan mereka. Ketiganya menunjukkan ekspresi kebingungan. Mereka saling memandang sebelum berjalan kembali ke lembah. Saat mereka menghilang ke dalam lembah, tubuh Wang Lin berubah menjadi asap hijau dan segera mengikuti mereka. Namun saat dia menyentuh formasi itu aktif lagi dan memancarkan cahaya hijau. Singkat cerita, ketika sudah masuk ke dalam lembah, Wang Lin terlibat baku hantam dengan ketiga orang itu. Kabut darah perlahan muncul di sekitar Wang Lin. Di saat yang sama suara dingin datang dari kejauhan. Kembalikan anggota sukuku, dan enyahlah dari wilayah sukuku. Kalau tidak, kau akan mati. Suara dingin itu ternyata datang dari sosok hitam di dalam kabut darah. Sosok hitam yang muncul dari kabut darah itu bernama Ouyang Hua. Ouyang Hua memberikan sebuah informasi kepada Wang Lin, tetapi dengan satu syarat, yaitu Wang Lin harus melepaskan sukunya. Ouyang Hua memberitahu Wang Lin agar pergi ke kota iblis kuno, karena apa yang dicari Wang Lin terdapat di sana. Namun Wang Lin pada saat ini menyadari bahwa Ouyang Hua ini hanyalah tubuh ilusi. Lalu mereka terlibat baku hantam juga. Wang Lin terperangkap ke dalam formasi Ouyang Hua. Hahaha, orang asing, kau akan menjadi bayangan iblis kedua di lembahku. Suara Ouyang Hua dari dalam lembah dipenuhi dengan nafsu darah yang kejam. Tubuh Wang Lin yang terperangkap tidak bergerak sama sekali. Ouyang Hua kemudian mencibir. Orang asing, bagaimana formasi sukuku? Belum terlambat untuk pergi sekarang. Patahkan lengan dan kakimu, dan ungkapkan jiwa asalmu agar formasi menyerap 3 kali. Lalu aku akan membiarkanmu pergi. Wang Lin mengangkat kepalanya. Sambil menatap ke lembah, tiba-tiba bayangan simbol muncul di matanya. Akhirnya bayangan itu dengan cepat berkumpul di matanya. Wang Lin menunjuk ke depan, dan tatapannya menjadi dingin. Semua simbol pembatasan bergetar sebelum menyerbu ke arah lembah. Simbol-simbol pembatasan lengkap ini bergabung ke dalam kekosongan satu demi satu dan berubah menjadi riak-riak. Total ada 83 simbol pembatasan dari awal hingga akhir. Ini adalah serangkaian simbol pembatasan yang dibuat Wang Lin hanya untuk menghancurkan formasi ini. Sejumlah besar cahaya hijau tiba-tiba muncul di sekitar lembah, dan bahkan lebih banyak lagi cahaya hijau muncul di dalamnya. Namun saat cahaya hijau itu muncul, simbol-simbol larangan yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di sekitarnya. Mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju lembah selangkah demi selangkah. Setiap kali Wang Lin melangkah, semakin banyak cahaya hijau muncul di lembah. Cahaya hijau ini berkumpul dan membentuk pilar besar yang menghantam Wang Lin. Pilar hijau itu menghantam ke arah Wang Lin. Namun saat berada 10 langkah darinya, sejumlah besar simbol pembatasan tiba-tiba muncul di antara pilar itu dan dirinya. Pada saat ini pilar cahaya hijau itu tiba-tiba meredup dan runtuh. Adapun Wang Lin, dia tidak mengubah kecepatannya sama sekali saat dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama lembah itu tiba-tiba berguncang. Rasanya seperti kekuatan pelindung di sekitarnya cepat menghilang. Melihat ini, Ouyang Hua mengakui kesalahannya. Orang asing, kasihanilah aku. Suara Ouyang Hua segera terdengar dari dalam lembah. Suaranya sangat tergesa-gesa dan penuh dengan kepahitan. Setelah dia selesai berbicara, puluhan orang berjalan keluar dengan Ouyang Hua memimpin jalan. Meskipun ada rentang usia yang luas di antara orang-orang ini, semuanya adalah laki-laki. Dan mereka semua memiliki sejumlah besar cairan hijau yang dioleskan di sekujur tubuh mereka. Ouyang Hua menatap Wang Lin, ia menggenggam tangannya dan berkata, "Senior, orang tua ini mengakui kesalahan, dan aku bersedia bertanggung jawab atasnya. Aku mohon kepada senior untuk bersikap baik dan tidak menghancurkan formasi itu. Karena itu akan mengekspos desaku kepada roh-roh iblis dan kita akan menjadi makanan mereka," ucap Ouyang Hua. Puluhan orang di belakang Ouyang Hua semuanya menatap Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin menatap semua orang sebelum mengangkat tangannya dan membentuk segel. Dia menuju ke udara dan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sana sebelum perlahan menghilang. Tanpa adanya riak-riak, formasi itu segera mulai pulih. Hilangnya kekuatan pelindung melambat hingga akhirnya berhenti. Ouyang Hua akhirnya menghela nafas lega. Tatapannya ke arah Wang Lin kini mengandung sedikit rasa hormat dan perasaan yang rumit. Ouyang Hua segera berkata, "Yang mulia surgawi, waktu sudah semakin larut dan malam roh iblis akan segera tiba. Jadi sebaiknya kita masuk ke dalam untuk berbicara." Setelah mengatakan itu, Ouyang Hua menggigit ujung jari kanannya untuk memeras tetes darah dan kemudian menempelkannya ke dinding di sebelah kanan. Dalam sekejap gunung itu mulai bergemuruh seperti raksasa yang terbangun. Saat gemuruh itu semakin keras, sisi tebing mulai terdistorsi. Sebuah terowongan lurus yang mengarah langsung ke lembah melewati kelompok Ouyang Hua dan berhenti tepat di hadapan Wang Lin. Ouyang Hua berkata dengan hormat, "Yang mulia surgawi, lewat sini."
Pada saat ini indera kedewaan Wang Lin menyapu seluruh lembah. Setelah beberapa saat, Wang Lin merenung sejenak. Kemudian dia menggenggam tangannya kepada Ouyang Hua. Aku telah mengganggu kalian, jadi aku tidak akan memasuki lembah. Setelah mengatakan itu, Wang Lin menyentuh tas penyimpanannya. 3 botol giok muncul. Dia melemparkan ke depan dan botol-botol itu melayang ke tanah. Di dalam botol-botol giok itu, terdapat pil-pil yang memiliki efek membantu pemulihan dan menstabilkan fondasi seseorang. Wang Lin memberikan pil-pil itu sebagai hadiah kepada Ouyang Hua karena sudah menerobos ke dalam lembah ini. Mata Ouyang Hua berbinar-binar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap botol-botol giok itu sambil melangkah maju dan mengambilnya. Setelah membuka satu botol dan menghirupnya, ekspresinya berubah drastis. Lalu dia menyimpannya. Dalam sekejap mata, kekosongan lembah itu sebelumnya menghilang dan segera dipenuhi dengan kehidupan. Ketika Wang Lin hendak meninggalkan lembah, Ouyang Hua kemudian berkata, "Yang mulia surgawi, malam ini adalah malam roh-roh jahat. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan memiliki cukup energi untuk melawan sejumlah besar roh-roh jahat. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini untuk saat ini? Jika kamu masih pergi, besok tidak akan terlambat. Yang mulia surgawi, lelaki tua ini tentu akan menceritakannya kepadamu secara terperinci." Wang Lin merenung sebentar lalu mengangguk. Kemudian mereka berdua pergi ke rumah Ouyang Hua. Rumah Ouyang Hua berada di sudut paling utara desa. Berdiri di dalam ruangan, tatapan mata Wang Lin tertuju pada lukisan di dinding sambil merenung dalam diam. Pria dalam lukisan itu sangat tampan dan dipenuhi aura surgawi. Jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang surgawi, orang-orang akan mempercayainya. Huang Long. Wang Lin terdiam cukup lama. Kemudian dia bertanya, "Tetua Ouyang Hua, bagaimana kamu tahu dia bernama Huang Long?" Ouyang Hua bingung dengan pertanyaan ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia balik bertanya, Apakah kamu mengenal Huang Long, dewa surgawi tertinggi?" Mendengar ini, ekspresi Wang Lin berubah. Ouyang Hua melanjutkan perkataannya, "Semua yang aku ketahui berasal dari leluhur pendiri. Dari sanalah aku mendengar nama Huang Long." Wang Lin kembali merenung sambil melihat lukisan itu dan memperlihatkan ekspresi penuh kenangan. Hatinya seakan telah menembus laut roh iblis timur, menembus angkasa, menembus langit, dan kembali ke kampung halamannya di planet Susaku. Hatinya juga kembali beberapa ratus tahun yang lalu, kembali ke pemuda yang baru saja meninggalkan lembah. Tidak diterima oleh para dewa dan ditertawakan oleh semua orang di desa. Setelah banyak liku-liku takdir, pemuda ini diterima di sebuah sekte. Sekte ini disebut Sekte Hengyu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.